Halo mahasiswa-mahasiswi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Untuk kelas Entrepreneurship 2, welcome back. Kita ketemu lagi di kelas Entrepreneurship kita untuk minggu yang ketiga kali ini, teman-teman sekalian, dengan topik yang akan kita bawakan di hari ini, yaitu terkait dengan using design thinking part yang pertama. Artinya minggu depan di minggu keempat kita akan bahas dan bicara tentang masih design thinking, ya, masih tentang design thinking, tetapi untuk bagian yang kedua. Nah, di bagian pertama ini saya akan reliving kembali tentang design thinking kepada kalian, walaupun sebenarnya secara praktek kalian sudah melakukannya kemarin di E1, tetapi di E2 ini kita akan lebih intens lagi menggunakan design thinking sebagai bagian dari proses praktek kalian untuk menuju perjalanan entrepreneur realnya kalian semua masing-masing, teman-teman sekalian. Materi ini masih kami ambil dari Entrepreneurship, the Practice and the Mindset by Heidi Neck and Murray, ya, Neck and Murray. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang sangat jelas kepada kalian terkait dengan penggunaan design thinking. Saya awali kelas kita dengan pembahasan tentang learning objektifnya kita atau tujuan pembelajarannya kita di kelas entrepreneurship-nya kita hari ini, yang mana saya yakinkan kepada kalian bahwa kelas entrepreneurship-nya kita hari ini akan cukup lelah, ya, akan sangat banyak yang akan kita lakukan, ya, akan ada banyak praktek yang harus kalian kerjakan. Jadi nikmati prosesnya sejak pagi hari ini sampai kemudian nanti sore hari selama pembelajarannya kita sepanjang hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya kita hari ini ada 3. Yang pertama, nanti kita akan coba saya akan mencoba memberikan kepada kalian apa itu yang menjadi definisi dari design thinking. Lalu yang kedua, mendemonstrasikan apa itu design thinking sebagai bagian dari proses yang berpusat kepada manusia, yang fokusnya adalah bagaimana terkait dengan kebutuhan dan keinginan, ya, dari si customernya kalian. Nah, di sini kita akan ketemu bukan sekedar people yang kita pilih secara sembarang atau secara acak, tetapi people yang memang menjadi tujuan dari customernya kalian. Nah, itulah yang minggu depan nanti akan kita jadikan bagian dari proyeknya kalian. Tapi di sini kita mau memperkenalkan dulu, mendemonstrasikan dulu bagaimana kita berpusat kepada manusia. Di semester yang lalu kalian sudah melakukannya tentunya. Bagaimana cara memusatkan perhatian kalian atas manusia melalui human centered design. Nah, ini juga human centered proses yang akan kita dorong lebih intens lagi. Lalu yang ketiga itu mendeskripsikan peranan empati di dalam proses design thinking. Nah, jadi tidak usah berlama-lama lagi. Session pertama, jadi nanti perkuliahan kita, video saya akan ada 3 session. Masing-masing session itu terkait dengan learning objektif yang saya bicarakan di sini. Nah, session pertama ini kita akan bicara tentang mendefinisikan apa itu design thinking atau proses berpikir desain. What is design thinking? Nah, ketika kita berbicara tentang design thinking, walaupun ini bukan kata yang baru harusnya bagi kalian anak Politeknik WBI, karena sebenarnya pada kelas MOBI yang dahulu, ya, pada masa MOBI itu sudah kami perkenalkan kepada kalian apa itu design thinking, ya. Dan di situ sudah sedikit kalian kerjakan mengenai proses design thinking. Tetapi di sini kita lebih intens lagi, lebih dalam lagi, ya, sehingga nanti proses berpikir desain ini dapat kalian gunakan, dapat kalian miliki untuk bisa diaplikasikan kepada perjalanan entrepreneurialnya kalian. Nah, terkait dengan design thinking. Nah, design and designer. Ini adalah 2 kata yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan. Desain dan desainernya. Oke, desain adalah sesuatu yang dihasilkan, sedangkan desainernya itu adalah orangnya, pihak yang menciptakan berbagai jenis desain tersebut. Nah, apa bedanya desain dan desainer ini? Nah, desain itu cenderung memang sering kita dengarkan terkait dengan clothing, yes, apakah tentang pakaian, busana, tentang furnishing, ya, furniture, tentang bangunan, appliances, ya kan, tentang apa-apa saja yang ada di rumahnya kita, oke.
Dan cenderung kita berpikir desain itu adalah terkait sesuatu yang cantik, yang indah, yang bagus. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut adalah yang kita sebut sebagai traditional mean atau pengertian dari desain yang sifatnya tradisional, yaitu sesuatu yang secara general kita asosiasikan atau kita hubungkan kepada sesuatu yang bersifat proyek akhir yang yang memberikan suguhan kenikmatan, keindahan, kenyamanan. Itu yang kita sebut sebagai desain. Nah, itu yang adalah bagian dari traditional mean atau pengertian yang tradisional terkait dengan desain. Oke? Nah, jadi sebenarnya desain sekarang itu sudah jauh lebih bergeser daripada sekedar traditional mean yang seperti saya katakan tadi. Desain itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari orang yang kita coba ciptakan sesuatu bagi dia. Itu yang sekarang sebagai bagian dari pengertian yang jauh lebih modern. Nah, karena hal tersebutlah design thinking kemudian digunakan di dalam proses business development atau pengembangan bisnis. Nah, design thinking on business development di dunia yang saat ini, pengembangan bisnis itu ditentukan oleh atau didorong oleh bagaimana akhirnya dibutuhkannya inovasi yang terus-menerus dilakukan dan adanya inisiatif yang strategik untuk dapat mendorong yang namanya inovasi. Nah, di zaman yang saat ini cepat berubah, cepat bergerak, penuh dengan ketidakpastian, sebuah bisnis itu dituntut untuk dapat secara continuously, secara keberlanjutan, secara terus-menerus itu mengembangkan inovasi di dalam bisnisnya dia. Nah, bisnis sekarang ditentukan dan didorong oleh inovasi tersebut. Nah, bisnis saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan seringkali tidak ada jawaban yang sangat mudah untuk dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Termasuk sebenarnya yang kita alami saat ini, yaitu masa COVID-19 saat ini, itu juga membuat banyak perusahaan, banyak bisnis itu sulit menghadapi situasi ini. Nah, dengan hal tersebutlah kemudian semakin tinggi kebutuhan dari perusahaan atau bisnis itu untuk menciptakan berbagai ide, berbagai terobosan yang dapat memenuhi kebutuhan dari para customernya yang cenderung customernya ini tidak mudah untuk dihadapi, tidak mudah untuk bisa dipuaskan, dan kemudian penuh tuntutan untuk bisa menciptakan nilai yang bersifat jangka panjang daripada sekedar membentuk ide yang memiliki nilai yang sangat terbatas. Nah, startup, bisnis, atau perusahaan yang sudah eksis itu sangat dituntut akan kebutuhan ide yang inovatif yang memenuhi kebutuhan dari si customernya, yang memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari si customernya sehingga dia menciptakan nilai tambah yang bersifat jangka panjang yang benar-benar bisa dirasakan oleh si customernya dan bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Nah, maka karena dunia bisnis berada pada kondisi yang seperti yang saya jelaskan tadi, para entrepreneur juga harus melakukan hal yang sama. Startup yang didirikan oleh para entrepreneur muda atau pemula itu membutuhkan dorongan berpikir desain untuk dapat membantu mereka menciptakan dan mengembangkan bisnis yang memenuhi kebutuhan customernya yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks di masa saat ini. Nah, demikian juga perusahaan-perusahaan besar membutuhkan orang-orang di dalam bisnisnya dia untuk bisa berorientasi inovasi, menghasilkan ide-ide yang memenuhi kebutuhan customernya, dan tentunya pemenuhan kebutuhan customer tersebut hanya dapat dilakukan melalui proses berpikir desain atau design thinking. Itulah perlunya design thinking di dalam proses pengembangan suatu bisnis. Nah, design thinking itu adalah
sebuah proses ya yang secara umum digunakan oleh para desainer untuk menyelesaikan permasalahan, mengendalikan lingkungan yang tidak pasti, dan menciptakan sesuatu ide yang baru untuk dunia ini. Nah, maka proses berpikir desain adalah proses ketika kamu mencoba menciptakan sesuatu di dalam menyelesaikan permasalahan dari customernya kamu. Nah, needs di sini atau kebutuhan di sini atau permasalahan dari si customer di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia, sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia inginkan, sesuatu yang sangat dia coba dapatkan tetapi belum bisa dia lakukan, belum bisa dia kabulkan di dalam kehidupannya mereka. Maka di dalam proses desain yang kita lakukan, kita mencoba memenuhi keinginan tersebut, memuaskan emosi tersebut, dan mencoba mengabulkan apa yang mereka butuhkan. Perusahaan-perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan dari si customernya, mengidentifikasi dan memuaskan apa yang diinginkan oleh si customernya, mengidentifikasi dan memuaskan apa yang menjadi permasalahan dari si customernya, sehingga membuat customernya merasakan peningkatan kenikmatan dan kepuasan ketika dia memanfaatkan apapun yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. So teman-teman, itulah yang kita sebut sebagai proses berpikir desain atau design thinking, seperti itu. Nah, lalu apakah tujuannya adalah untuk membuat kamu menjadi seorang desainer? Nah, kalau kamu mau kami tuntut menjadi seorang desainer, tempatnya bukan di WBI. Karena sebenarnya yang kita hadapi ini bukan terkait dengan desain pada pengertian yang tradisional, tetapi pengertian yang lebih modern yang kita sebut sebagai design thinking, proses berpikir desain. Jadi proses berpikir desainernya yang kita gunakan, proses berpikir desainernya yang kita latih di dalam dirinya kamu, sehingga kita terbiasa untuk berpikir menyelesaikan permasalahan, memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang menjadi target customernya kita. Apakah nanti kamu akan menjadi seorang pendiri dari sebuah startup, ataupun mungkin kamu bagian dari sebuah perusahaan. Jadi proses berpikir desain ini yang kita butuhkan untuk membangun entrepreneurial expertise-nya kamu, keahlian entrepreneurs-nya kamu. Jadi kami bukan menginginkan kamu menjadi seorang desainer, absolutely not, tidak. Tetapi kami mau memperkenalkan kepada kalian apa itu manfaat dari proses berpikir desain. Apa kegunaan dari berpikir desain atau design thinking? Karena proses berpikir desain yang akan kita gunakan, ya, DT atau design thinking yang akan kita gunakan sebagai bagian dari pendekatan penyelesaian permasalahan. Jadi tujuannya kita menggunakan design thinking adalah karena kami mau melatih kalian untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, di mana penyelesaian dari suatu permasalahan adalah bagian paling dasar di dalam praktek entrepreneurship. Jadi, ingat teman-teman, praktek entrepreneurship bukan sekedar menciptakan produk atau menghasilkan produk lalu dijual. Itu adalah pemikiran yang sempit dari suatu entrepreneurship. Tetapi, pemikiran yang tepat dan paling dasar di dalam suatu kegiatan entrepreneurship adalah ketika kita mampu menggunakan proses berpikir desain sebagai bagian dari pendekatan penyelesaian permasalahan. Jadi, bagian yang paling penting di dalam praktek entrepreneurship adalah bagaimana akhirnya kamu mampu memformulasikan suatu penyelesaian permasalahan. Nah, fokus yang akan kita gunakan atau yang digunakan oleh si entrepreneur ya adalah bagaimana entrepreneur itu melalui jalannya melakukan langkahnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memenuhi kebutuhan
dari orang-orang yang ingin dia ciptakan atau dia ingin selesaikan permasalahan tersebut. Nah, maka bagaimana kamu mengidentifikasi solusi-solusi yang baru seperti yang minggu lalu sudah kita jelaskan mengenai menciptakan sebuah ide adalah ide yang paling baik adalah ketika kamu mengidentifikasi solusi yang baru yang memenuhi kebutuhan dari pasar, kebutuhan dari orang yang coba kamu selesaikan permasalahannya, kebutuhan dari customernya kamu. Itu teman-teman sekalian. Jadi, proses berpikir desain kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menciptakan sebuah solusi yang memenuhi kebutuhan dari pasar. Maka dari itu, ketika kita menciptakan jutaan, ribuan ide, ketika kita mengidentifikasi mana yang paling mungkin menjadi sebuah kesempatan adalah ketika kita mampu memformulasikan solusi yang nanti memenuhi kebutuhan dari targetnya kita, seperti itu ya. Nah, design thinking itu dapat diaplikasikan kepada semua orang, kepada berbagai pengalaman dan kepada berbagai level kehidupan. Nah, proses berpikir desain yang paling utama dan selalu kami ulangi adalah membutuhkan tindakan go out of the building, getting out of the building. Nah, pergi kepada si targetnya kamu dan lakukan langkah yang ingin kamu coba selesaikan dan pecahkan permasalahannya mereka. Nah, design thinking membutuhkan praktek yang terus menerus. Jadi ini bukan sekali langsung jadi lalu selesai. Tidak bisa, dia harus dilatih terus menerus sehingga menjadi kebiasaannya kamu, sehingga kamu terus belajar dari apa yang kamu lakukan untuk menyempurnakan proses berpikirnya kamu. Nah, ya sama seperti menulis, karena ini berpikir ya, menulis, membaca. Semakin sering kamu berlatih, semakin mampu kamu untuk menguasainya. Demikian juga proses berpikir desain. Nah, dan proses berpikir desain itu sangat-sangat diperlukan ya pada suatu lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan sangat bekerja dengan baik pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian ya. Nah, design thinking itu sangat terkait kepada 5 skills yang kita nyatakan harus dilatih selama kalian menjadi seorang mahasiswa, melatih entrepreneur expertise-nya kalian di Politeknik IWBI. Design thinking itu sangat terhubung kepada skills of play, skills of experimentation, skills of creativity, and skills of empathy. Tentunya terakhir, the skills of reflection, seperti itu. Nah, maka kemudian seringkali banyak orang takut untuk bisa memulai berpikir desain ini. Kenapa? Takut gagal. Tadi sudah saya katakan, pada dunia yang saat ini, dunia yang cepat berubah, tentu kita tidak bisa menghadapi situasi ini dengan lalu satu langkah penyelesaian langsung selesai, tidak. Nah, tetapi kita membutuhkan proses yang terus menerus. Kegagalan adalah bagian dari belajarnya kalian. Nah, semakin cepat kamu gagal, semakin cepat kamu sukses. Jadi semakin cepatlah untuk memulainya. Itu yang selalu kita dorong di kalian di dalam proses entrepreneurialnya kalian di Politeknik IWBI nantinya, dan sudah dilalui oleh kakak-kakaknya kalian. Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang design thinker yang successful, yang sukses? Bagaimana menjadi seorang design thinker yang successful? Yang pertama adalah untuk bisa menjadi manusianya itu. So, mulai dari dirinya kamu sendiri. Ya, rasakan kalau kamu orang yang diberikan suatu solusi, kamu senang atau tidak. So, jadilah dirinya kamu dulu. The first step is being human. Be a human. Okay? Ketika kamu being human, and then you can see the other human. Ketika kamu melihat orang lain, maka kamu akan mampu untuk bisa melihat apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia katakan di dalam dirinya mereka. Seperti itu. Oke? Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai design thinking. Mudah-mudahan bisa memahamkan kalian tentang apa itu proses berpikir desain. Kalau masih kurang paham, ulangi video ini supaya kalian bisa lebih mengerti lagi apa yang kami maksud di dalam proses berpikir desain. Ingat, dalam konteks menciptakan suatu bisnis atau ketika kita menjalankan sebuah perusahaan besar yang kita menjadi bagian dari suatu perusahaan tersebut, kita di dalam entrepreneurship bukan sekedar menciptakan produk lalu dijual.
Tidak, itu adalah pemahaman yang sempit dari entrepreneurship. Pemahaman yang tepat dari entrepreneurship adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan berpikir desain untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan pasar. Itulah yang membedakan ide dengan kesempatan. Ketika ide itu adalah sebuah solusi yang memenuhi kebutuhan pasar, and then kesempatan tersebut adalah kesempatan yang baik untuk kita uji sebagai bagian dari bisnisnya kalian. Oke? So, ini adalah assignment pertamanya kita. Nanti akan ada artikel dan video terkait sebuah startup yang akan saya berikan kepada kalian. Silahkan coba dipahami bagaimana mereka menggunakan pendekatan design thinking di dalam bisnis yang mereka ciptakan atau produk yang mereka ciptakan. Oke? Itu section pertamanya kita. Sampai ketemu. Selamat mengerjakan assignment-nya. Jadi kerjakan dulu assignment-nya, nanti akan diupdate di Google Classroom. Sampai ketemu di section kedua beberapa jam lagi. Thank you.